Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Luluk dan teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salsa Muhtasari, beserta bagi Salsa dengan NIM 400113256502224 dari kelas E. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester mata kuliah kebijakan logistik dalam sektor publik yang membawakan judul atau topik kebijakan logistik dalam penanganan bencana pada studi kasus gempa dan tsunami Palu Indonesia tahun 2018. Yang pertama, konsep kebijakan logistik penanganan bencana. Kebijakan logistik dalam penanganan bencana di Indonesia dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB yang bertanggung jawab dalam pengadaan, penyimpanan, hingga distribusi bantuan kepada korban yang terdampak. Kebijakan ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang menegaskan bahwa negara wajib menjamin pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana. Dalam pelaksanaannya, kebijakan logistik menekankan pada ketersediaan bantuan, kecepatan distribusi, koordinasi antar lembaga, serta efisiensi dan transparansi pengelolaan logistik. Pada kasus gempa dan tsunami Palu tahun 2015, kebijakan ini menghadapi tantangan besar akibat rusaknya infrastruktur seperti jalan, bandara, dan pelabuhan, sehingga distribusi bantuan belum merata dan menunjukkan pentingnya sistem logistik yang lebih tanggap dan terintegrasi. Selanjutnya, kebijakan logistik penanganan bencana diatur dalam undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana atau menetapkan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas penyediaan logistik dan peralatan. Yang kedua, Peraturan Kepala BNPB Nomor 13 Tahun 2018 yang menjelaskan bahwa pedoman manajemen logistik dan peralatan mencakup perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, dan pengawasan. Selanjutnya, kasus gempa dan tsunami Palu pada tahun 2018. Bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Palu pada 28 September 2018 menjadi salah satu ujian besar dalam implementasi kebijakan logistik bencana di Indonesia. Bencana ini menyebabkan kerusakan infrastruktur yang sangat parah, termasuk jalan, bandara, dan pelabuhan sehingga menghambat distribusi bantuan logistik. Dalam situasi tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB bersama berbagai pihak berupaya menyalurkan bantuan kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan. Namun, keterbatasan akses dan koordinasi menyebabkan distribusi bantuan tidak merata pada tahap awal tanggap darurat. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan logistik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, implementasinya masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal kecepatan distribusi dan kesiapan infrastruktur. Selanjutnya, kebijakan yang diterapkan oleh Palu tahun 2018. Dalam penanganan bencana di Palu pada 28 September tahun 2018, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menerapkan kebijakan logistik tanggap darurat yang berfokus pada percepatan distribusi bantuan. Kebijakan yang diterapkan meliputi penetapan status tanggap darurat sehingga proses pengadaan dan distribusi logistik dapat dilakukan secara cepat. Selain itu, proses pengadaan dan distribusi logistik dapat dilakukan secara cepat. Selain itu, dilakukan mobilisasi logistik nasional dengan melibatkan berbagai pihak seperti TNI, Polri, dan Relawan, serta penetapan sistem distribusi terpusat dan pembukaan akses transportasi darurat. Dari sisi pendanaan, kebijakan ini juga didukung oleh APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan sebagai dana siap pakai untuk pengadaan dan distribusi logistik tingkat daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Namun, dalam implementasinya, keterbatasan APBD menyebabkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat. Secara keseluruhan, kebijakan ini menekankan pada kecepatan respons, koordinasi lintas sektor, serta dukungan pendanaan, meskipun masih menghadapi kendala dalam distribusi di lapangan. Selanjutnya, analisis masalah logistik di Palu tahun 2018. Pada bencana di Palu tanggal 28 September 2018, implementasi kebijakan logistik masih menghadapi beberapa kendala utama. Yang pertama, kerusakan infrastruktur seperti jalan, bandara, dan pelabuhan menyebabkan distribusi bantuan terhambat dan tidak merata. Hal ini membuat beberapa wilayah terdampak sulit dijangkau pada fase awal tanggap darurat. Yang kedua, kurangnya koordinasi antar lembaga yang terlibat. Meskipun sudah berada di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, akibatnya terjadi penumpukan bantuan di satu titik,
sementara daerah lain kekurangan. Yang ketiga, ketidaktepatan data kebutuhan korban, sehingga bantuan yang dikirim tidak selalu sesuai dengan kebutuhan di lapangan, baik dari segi jenis maupun jumlah. Yang keempat, keterbatasan sistem logistik darurat, termasuk kurangnya kesiapan gudang logistik, jalur distribusi alternatif, dan manajemen stok yang optimal. Selanjutnya, solusi atau rekomendasi kebijakan. Berdasarkan kasus di Palu, diperlukan penguatan kebijakan logistik bencana agar lebih efektif di masa depan. Yang pertama, perlu adanya penguatan infrastruktur logistik darurat, seperti penyediaan jalur distribusi alternatif dan gudang logistik di daerah rawan bencana, sehingga distribusi tetap berjalan meskipun terjadi kerusakan. Yang kedua, meningkatkan sistem koordinasi terpadu di bawah Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk memantau distribusi bantuan secara real time. Yang ketiga, perlu pengembangan sistem data kebutuhan korban yang akurat sehingga bantuan yang dikirim tepat sasaran dan sesuai kebutuhan di lapangan. Yang keempat, penetapan pre-positioning logistik, yaitu penempatan stok bantuan di lokasi strategis sebelum bencana terjadi, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Dengan adanya rekomendasi ini, kebijakan logistik bencana diharapkan menjadi lebih responsif, terkoordinasi, dan efektif dalam menghadapi bencana di masa mendatang. Selanjutnya, kesimpulan. Kebijakan logistik dalam penanganan bencana di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, menekankan pada kecepatan, koordinasi, dan pemenuhan kebutuhan dasar korban secara efektif. Pada kasus bencana di Palu tahun 2018, kebijakan yang diterapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB telah mampu menggerakkan distribusi bantuan secara rasional dengan dukungan pendanaan termasuk APBD. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala pada infrastruktur, koordinasi antar lembaga, serta ketetapan distribusi bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan logistik bencana di Indonesia sudah memiliki kerangka yang baik, tetapi masih perlu penguatan pada aspek kesiapsiagaan, sistem distribusi, dan integrasi data agar lebih responsif terhadap kondisi darurat. Dengan demikian, pengembangan sistem logistik yang lebih terintegrasi, adaptif, dan didukung pendanaan yang memadai menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas penanganan bencana di masa mendatang. Oke, terima kasih atas presentasi saya pada kali ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.